nama Yesus, demi Yesus, dan kami hanya izinkan kuasa Roh Allah yang boleh bertakhta di tempat ini, di dalam ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga doa kami, terpujilah nama Tuhan Kau selama-lamanya, demi Yesus Kristus Tuhan. Ya Allah, firman Allah hidup. Kami telah berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom semua. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Kurang seru, lebih seru lagi bagi Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Kita telah mendengarkan 3 kesaksian. Kesaksian pertama, telepon hamba Tuhan. Hamba Tuhan angkat telepon itu. Kesaksian kedua, mereka senang karena begitu telepon hamba Tuhan angkat telepon itu. Ya. Tapi kesaksian melalui lagu menyatakan bahwa Tuhan engkau menyatakan kuasamu supaya umatmu dapat memahami dan mengerti tentang rencanamu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Allah memimpin umat Israel dari negeri perbudakan menuju kepada Kanaan, dan bagaimana tantangan demi tantangan yang mereka alami. Tetapi saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kami percaya juga bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah bagaikan umat Israel yang sementara dalam perjalanan. Kita sekarang baru pertengahan bulan Februari, masih 10 bulan lebih yang akan menuntun kita. Kalau umat Israel Tuhan tuntun dan bawa sampai di negeri perjanjian oleh karena mereka setia kepada Tuhan, oleh karena mereka beriman kepada Tuhan, oleh karena mereka taat kepada panggilan Tuhan melalui Musa dan melalui Yosua, maka Allah juga akan setia mengiring setiap orang, setiap kita untuk menyelusuri tahun 2022 ini dan bisa melewati dan sampai tahun 2023. Adakah yang mau masuk tahun 2003? Angkat tangan yang mau masuk tahun 2003. Oh, ada sudah masuk. Tetapi tidak sekedar kita angkat tangan dan mau masuk, tapi ada syaratnya. Karena itu saudara, kita akan langsung baca firman Allah dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ditemukan. Amin. Tapi ada yang masih buka-buka itu. Kalau bilang amin belum, begitu. Jangan diam-diam saja. Sudah temukan? Amin. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-9 di bawah perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan saya baca ayat ganjil, ayat genap, dan kita selesai pada ayat yang terakhir. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu segera sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah aku janjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Meralam yang di sebelah sana sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Her, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah itu hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepada semua bapa dan nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kata ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama 3, 2, 1. Bukankah telah Ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan firman pada kesempatan ini. Dan saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, sekali lagi shalom semua. Apa kabar? Karena Tuhan Allah baik. Yang bersaksi tadi semua Tuhan Allah baik. Tapi tidak saja baik bagi 3 orang bersaksi, tetapi baik bagi kotong semua. Bukti kita masih hidup dan kita sampai di sini. Amin. Karena itu saudaraku, firman Allah hari ini saya angkat dalam sebuah tema kecil, Tuhan menyelamatkan. Di sini ada nama Yosua. Ada berapa orang? 1. Yosua, saudara, dalam bahasa Ibrani Yesua artinya Tuhan menyelamatkan. Sekali lagi, Yosua dalam bahasa Ibrani artinya, dalam bahasa Yesua artinya Tuhan menyelamatkan. Karena itu ketika baca firman ini saya bilang kita angkat dalam sebuah tema, Tuhan menyelamatkan. Amin. Tuhan menyelamatkan, tapi ingat, yang bukan Yesua juga Tuhan menyelamatkan, bukan hanya khusus Yesua. Amin. Karena itu saudara saya kasih dalam kasih, ketika kita belajar firman ini, maka timbul sebuah pertanyaan bagi saya, menjadi pemimpin baik atau tidak baik? Tidak baik atau baik? Baik. Menjadi kepala negara baik atau tidak baik? Ya tergantung. Menjadi ketua PD baik atau tidak baik? Tergantung. Karena pada sekarang ini jujur banyak PD sementara letih dan lesu. Bahkan banyak frustrasi ketika berkunjung kadang-kadang dapat 4 orang. Kemarin saya dan Pak Roy berkunjung satu PD hanya 3 orang. Tambah kami 2 orang, 5 orang. Dan 5 orang jadi hopeng-hopeng semua. 3 orang, saudara. Karena itu saya katakan, mau menjadi pemimpin baik atau tidak baik tergantung dari orangnya. Amin. Mau jadi kepala negara, kepala daerah baik atau tidak baik tergantung orangnya. Jokowi semua orang senang, maka orang bilang lebih baik tambah 1 periode dong. Karena dia baik untuk semua provinsi yang ada. Jadi wali kota Kupang kalau dia baik, sudah Bapak terus. Tapi kalau ketika bekerja tidak baik, hanya urus diri sendiri, dia bilang aduh lebih baik kau timbang-timbang. Oleh sebab itu maka jadi pemimpin itu saudara, baik atau tidak baik, tetapi rumusnya hanya satu. Jadi pemimpin harus tetap beriman dan berjuang. Orang beriman tidak boleh masa bodoh, tapi dia bekerja keras. Amin. Karena itu maka setiap orang yang terlalu letih dan lesu itu berarti imannya juga letih dan lesu. Ingat apa yang kita tabur kita tuai. Amin. Amin. Tadi anak Dedi 2 minggu turut-turut saya saksikan. Lalu hari ini menyanyi. Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu supaya orang bisa mengerti tentang rencana-Mu. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu bagi Musa supaya orang mengerti tentang rencana-Mu. Dan Musa Israel tidak pernah ragukan kepemimpinannya. Tetapi sekarang Musa sudah ada. Lalu perintah Tuhan kepada Yosua untuk lanjutkan estafet kepemimpinan ini. Karena itu saudara saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan bagi saya, kenapa sehingga Yosua yang dipimpin atau Yosua yang dipanggil Tuhan
untuk memimpin umatnya, bukan yang lain. Pertanyaan begitu. Kenapa? Bukan yang lain. Kenapa bukan potong yang pimpin di sini di tempat ini, bukan orang lain? Kenapa potong begitu? Kenapa? Saudara, akan menggambarkan bagi kita bahwa Tuhan Allah setia. Setia di dalam janjinya. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub kepada Abraham, engkau keluar dari Kasdim dan pergi ke negeri yang aku tujukan kepada engkau, yaitu Kanaan. Lalu janji itu berjalan terus sampai walaupun Abraham meninggal, tetapi datanglah sampai kepada Yusuf keturunan keberapa itu, lalu jadi Perdana Menteri di Mesir. Ya. Kemudian tibalah saatnya Allah berfirman, lebih baiknya Musa engkau pergi keluarkan umatku dari Mesir menuju tanah perjanjian. Janjiku aku tetap setia dan aku tetap laksanakan itu. Lalu Musa pergi dan mengeluarkan umatnya ini. Tapi saudara, saya mau sampaikan, Tuhan memilih Yosua. Kenapa? Karena Yosua ini sesungguhnya dia mirip-mirip ke Musa. Dia dekat dengan Musa, dia lengket dengan Musa, dia belajar tentang sikap Musa, dia belajar kenapa Musa berhasil, dan karena itu Musa sabar, dia juga sabar. Musa setia, dia juga setia. Musa bekerja keras, dia juga bekerja keras. Tetapi lebih daripada itu, satu perkara yang Tuhan pilih Yosua, karena hati. Amin. Iman daripada Yosua. Karena itu saudara, saya kasih dalam kasih Kristus, kalau kita beriman sungguh-sungguh, maka di tahun 2022 ini Tuhan akan tuntun kita juga seperti Yosua diberi tampuk pimpinan untuk bawa umat menuju ke tanah perjanjian. Amin. Kita akan masuk tahun 2023 kalau kita juga hati kita siapkan menjadi hati yang taat, menjadi hati yang setia rindu kepada Tuhan, maka Tuhan lihat akan kerinduan kita, maka Dia menjawab kita sesuai dengan apa yang kita mau. Terima kasih Denny punya lagu ini pas-pas saya pohon Pak. Maka langsung saya, Tuhan tunjukkan kuasa. Dan saudara, kita lihat di dalam perjalanan ini Tuhan tunjukkan kuasa kepada Yosua. Bagaimana seperti kuasa diberi kepada Musa, demikian juga kuasa sama Tuhan beri kepada Yosua untuk sampai di negeri perjanjian. Saudara, seorang Yosua sesungguhnya tidak sanggup, karena menjadi pemimpin ini bukan pemimpin biasa, tapi pemimpin perang. Nah, ini perang ini sangat berat. Sebelum Yosua meninggal, dia kirim 12 pengintai. Menurut bilangan pasal 13, 12 pengintai itu, satu suku, satu pengintai, satu kepala, untuk pergi mengintai negeri perjanjian. Lalu perintah, bosan pergi dan lihat negerinya itu orang-orangnya baik atau tidak baik, sedikit kok banyak. Lu pergi dan lihat selama 40 hari. Lalu lihat negeri itu orang-orang seperti apa, tempat seperti apa, subur atau tidak. Langsung kecil dong kembali bilang gini, aduh, terlalu banyak seperti belalang. Kita hanya sedikit, walaupun sekitar 600.000 orang, tetapi kita terlalu sedikit. Mereka orang tinggi-tinggi kayak loteng ini 3 meter. Orang besar-besar semua. Kota-kota berkubu dan kita masuk ke dalam sulit keluar. Memang dia subur. Tetapi saudaraku, kemudian dia bilang begini, Musa, kenapa lu bawa kotong ke mati di sini? Kita angkat seorang pemimpin, bawa kembali kotong ke Mesir. Lalu Yosua dan Kaleb mereka mulai robek mereka punya jas, dan tidak, kita akan maju. Tidak, kita akan maju dan kita menang. Kenapa? Yang menyertai mereka sedikit, yang menyertai kita banyak. Karena itu jawaban iman. Kalau jawaban kasat mata, tidak, kita sedikit. Tidak, kita akan pergi dengan gara-gara inilah. Maka Tuhan melihat hati daripada Yosua ini. Maka tidak, Yosua harus pimpin negeri ini. Karena itu saudara, hari ini kita belajar firman ini. Dan beberapa hal
yang perlu kita belajar. Tuhan menyelamatkan. Bagaimana cara supaya Tuhan bisa selamatkan umat ini? Bagaimana cara Tuhan bisa nuntun kita sampai tahun 2023? Bagaimana cara supaya kita berhasil? Bagaimana cara kita sukses? Tidak bisa kita omong, tetapi kita harus landasi dengan firman Tuhan. Karena itu saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Refleksi yang pertama yang kita belajar perjalanan umat ini, yaitu hal pertama adalah kesetiaan Tuhan. Amin. Apa namanya? Kesetiaan Tuhan. Saya baca dari ayat kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau, hai Yesua. Artinya, kalau dia menyertai Musa, dia menyertai Yesua, berarti Tuhan setia. Amin. Tuhan tidak bisa setia untuk semua orang. Dengan baik, Tuhan tidak setia untuk semua orang. Kita hadir dalam PD, Tuhan juga tidak bisa setia untuk orang semua. Tetapi bagaimana supaya Tuhan bisa setia bagi kita? Kalau Dedi kemarin bernyanyi, hari ini menyanyi, minggu depan menyanyi, bulan depan menyanyi, tahun depan menyanyi, ini namanya setia. Tapi ingat, jangan datang dengan orang harus paksa. Ingat, jangan datang orang harus tuntun. Jangan datang orang, lu sudah 2 bel, mari sudah. Tidak perlu diajak orang, tapi harus dari hati. Tuhan setia kepada Musa, tapi juga setia kepada Yosua, karena bukan Yosua orangnya ganteng, tidak. Tapi dia hatinya, hati yang cinta Tuhan. Amin. Orang hati cinta Tuhan, Tuhan tahu. Dan ciri-ciri orang hati cinta Tuhan adalah selalu ada di hadirat Allah. Amin. Ciri-ciri orang hati cinta Tuhan adalah senantiasa memperbungakan talenta yang ada padanya. Karena itu sudah hal pertama, Tuhan setia. Kalau Tuhan setia kau juga harus setia dengan Tuhan. Amin. Itu namanya hukum tabur tuai. Kalau Tuhan setia, lalu kita mundur terus, maka dilawi. Sebenarnya beta rencana kasih dia berkat, tapi anu mundur, maka biarlah berkat saya ganti kutuk. Tetapi sebenarnya kalau kita ini semula tidak suka dengan persekutuan doa, tapi kita rindu Tuhan, Tuhan bilang, wih, kemarin kita hukum dia udah mati cepat, tapi sekarang dia berubah, maka sekarang aku mau memberkati dia. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Hal pertama, saudara, Tuhan setialah. Tahunya tidak? Masa suruh kita solo sendiri-sendiri. Ulang. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah? Amin. Untuk kasih setialah sampai. Ingat saudara, tidak saja kita ucap dengan bibir, tapi kayak kita harus yang punya talenta harus diperumah. Katakan amin. Amin. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Ada, kalau orang setia ini, saudara, semua pengupah sama dengan baik. Kalau Bapak Tom setia, Pak Uwi setia, yang MC setia, yang keyboard setia, yang ini upahnya sama. Bukan bila ini orang besar jadi upahnya besar, anak kecil upahnya kecil, tidak. Tuhan sonde lihat hasil dengan baik. Tuhan tidak lihat hasil, tapi Tuhan lihat proses, setia atau tidak. Untuk hasil itu soal Tuhan, tapi tugas kita, proses soal kita. Paulus berkata, aku menanam, Apolos tapi Tuhan menumbuhkan. Yang untuk menumbuhkan Tuhan, yang buat orang bertobat atau tidak dari Tuhan. Tetapi tugas kita adalah melayani dan perbungakan talenta kita. Baca dulu dalam Matius pasal yang ke-25. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-25, coba kita baca bagi kita bagaimana tentang hal untuk mau setia atau tidak dengan Tuhan itu. Tentang penuh talenta. Ayat 23.
perumpamaan tentang talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Dari ayat 22. Dari ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23 sama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, perumpamaan tentang talenta ini seorang keluar dan dia bagi-bagi talenta. 1 orang 5 talenta, 1 2 dan 1 3 orang. Yang 5 talenta bungakan 5, yang 2 bungakan 2, yang 1 kuburkan. Lalu ketika hambanya kembali dari luar negeri, minta pertanggungjawaban. Lalu yang 5 ini dia dapat 5 talenta. Lalu dia bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku beri kepada engkau perkara-perkara besar. Itu bagi 5 talenta. Yang 2 talenta nilainya sama juga. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku akan beri kepada engkau perkara-perkara besar. Artinya, yang dapat 5 talenta, dapat 2 talenta, pujiannya hanya setia. Berarti punyanya proses. Sehingga, saudara, dengar baik. Kalau kita jadi pendeta, kalau tidak setia tidak ada pujian. Dengar baik. Tapi kalau jadi koster, dia rajin dan keringat keluar besar karena dia setia, maka upahnya sama dengan pendeta yang setia, walaupun dia koster. Amin. Mengerti maksud saya? Kalau kita tugas sini, lalu Bapak bilang begini, ini bos anak-anak belajar tamborin. Kalau dia setia, maka diupah sama juga Bapak juga. Asal setia. Kenapa? Nanti berkat akan berkelimpah karena setia. Sebagai bonus yang Tuhan beri kepada tiap-tiap orang. Baik sekali perbuatan hai hamba yang setia. Baik sekali orang yang setia. Dia puji orang yang setia. Saya bayangkan saudara, Mama Lita dari Oesapa, kadang-kadang jalan kaki dari Oesapa sampai sini, kira-kira kilo. Kalau tidak ada otot pas jalan kaki. Mama Naif dari kampung Oesapa sana kalau jalan sampai sini, aduh seperti apa. Tapi bukti kesetiaan kita sampai jam 1, jam 2 malam kita jalan itu setia, dan Tuhan catat itu sebagai sesuatu yang sangat baik bagi kita. Amin. Karena Tuhan telah setia dalam seluruh perkara untuk kehidupan kita. Dia setia memimpin Musa, dia setia memakai Yosua. Tuhan sama setia untuk memakai, menuntun, memberkati kotong semua. Ada amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, menyambut tentang soal kesetiaan ini adalah hal sangat penting. Tapi bagian hal kedua, rahasia sukses. Aplikasi yang pertama, setia kesetiaan Tuhan. Yang kedua, rahasia sukses. Kita mau sukses, amin. Kita mau beruntung, amin. Kita mau berhasil, amin. Tepuk tangan yang mau berhasil. Ya, untuk apa kita gagal? Tapi bagaimana supaya berhasil? Ini masalah. Bagaimana supaya untung? Ini masalah. Banyak orang mau berhasil untung, tetapi berbeda. Rahasia bagian kedua agar supaya kita sukses adalah taat, adalah iman. Tarik kesetiaan Tuhan. Tapi rahasia yang Tuhan sempatkan bagi kita ini rahasia adalah iman. Saya baca dulu dalam ayat yang ke-6 bagi kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Ingat baik, Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini tanda saudara, kita hadapi masalah besar. Tanda apa? Yosua ada masalah besar, dan masalah itu harus kuatkan hati. Kalau hati yang kecut,
maka dia gagal. Sebagaimana Musa kuatkan hati, walaupun orang ambil batu lempar dia, tapi dia sabar saja. Demikianlah kepada Yosua Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan. Ini berbicara soal iman. Kenapa? Karena untuk Tuhan mau beri keselamatan kepada umatnya, kita harus berjuang. Memang keselamatan sudah ada, tetapi tidak bisa turun sendiri, tapi kita harus berjuang. Allah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu. Marilah yang letih lesu, marilah yang sakit penyakit, marilah yang berbagai macam masalah, datanglah kepadaku. Aku memberi kelegaan kepada engkau. Amin. Tapi orang hanya mau ketika dia sakit datang, sembuh hilang. Itu salah prinsip itu. Saya tadi Bapak Rion, Ibu maju, saya tanya-tanya, saya pikir tinggal dekat-dekat di sini. Tapi di pi. Sudah lihat sampai pi lah, lihat wali kota pi lah, dan pi sampai di Kolong sana. Jauh itu saudara. Padahal ada persekutuan situ. Persekutuan Kolam Bethesda. Pernah ikut? Sesekali ikut. Ya, sesekali ikut. Ada di situ, tapi mereka tidak puas apa yang ada. Kenapa? Satu kali kalau Yesus berbicara kepada Simon Petrus, Simon, lakukanlah, tolaklah perahumu ke tempat lebih dalam. Lalu dia mau mengajar. Artinya apa? Jangan puas dengan kerohanian kita. Amin. Jangan puas di gereja, jangan puas. Tapi kita harus cari Tuhan. Tolak ke perahumu ke tempat lebih dalam lagi. Karena itu saudara, hal kedua, rahasia sukses adalah pertama iman. Iman sangat penting, saudara. Saya mau tanya, kota Yeriko itu dia runtuh karena apa? Benar? Ayat berapa? Ayat berapa yang puji-pujian? Coba baca Ibrani pasal 11 ayat 30. Supaya jelas bagi kita. Karena dari kecil saya bilang begitu juga. Tapi saya baca-baca sebenarnya ada itu. Tidak ada puji-pujian yang membuat kota Yeriko. Ibrani pasal 11 ayat 30. 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ulang satu orang baca lagi, karena iman kuat. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Sama-sama kita baca. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Tadi jawaban benar. Maksud tanya firman di mana? Tapi ini jelas. Dengan iman kota Yeriko runtuh. Alkitab berkata bahwa tugas daripada Yosua pertama adalah menyeberangi sungai Yordan. Tapi menyeberangi sungai Yordan itu harus punya iman. Sebagaimana laut Kulsum terbelah dan jadi jalan, demikian sungai Yordan yang lebarnya 1 kilo lebih itu ada cukup dalam dan tidak bisa lewat. Tapi harus beriman. Lalu Yosua memanggil umatnya, besok 7 orang imam pikul ini tabut Allah dan menuju ke itu sungai. Dan ketika sampai di sungai kamu berhenti ketika air sampai sini. Jarak 1,5 kilo dari umat yang lain. Lalu ketika sampai air berhenti dan jadi bendung, lalu umat datang. Lalu Tuhan suruh mereka jalan, umat lihat dulu. Setelah lihat baru minta tabut keluar. Ketika sampai air kembali seperti laut Kulsum. Amin. Saat itu lagu daripada Dedi keluar. Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu supaya umat mengerti tentang rencana-Mu. Dan saat itu umat gemetar, benar Yosua Tuhan pakai luar biasa seperti laut Kulsum. Amin. Amin. Lalu ketika sampai seberang, Tuhan perintahkan, lihat Yosua. Jadi Yosua dia ngomong apa dengan perintah Tuhan? Langsung, bukan dia bikin saja. Yosua 40.000 tentara berjalan dahulu dengan senjata. 40.000 loh, bukan main-main. Setelah 40.000 diikuti umat. Setelah umat selesai, barulah tabut Allah bersama dengan 7 imam yang pikul tabut Allah pergi.
Itu pertama, iman pertama. Yang kedua, rebutlah Yeriko. Hari pertama jalan kelilingnya sudah boleh mulut bocor, sudah boleh mulut domba ribut, menyanyi sudah boleh. Sekeliling satu kali, lalu kembali. Paling hanya bunyi trompet saja, tapi tunggu perintah. Dan ketika hari ke-6, keliling 7 kali, lalu Tuhan perintah, iya, trompet berbunyi, lalu setelah berbunyi, maka Yosua kasih perintah, maka mereka bersorak, maka itu tembok rubuh bersorak, hore, hore, menang. Tidak menyanyi. Tadi pertanyaan itu, sudah menyanyi, bersorak, bilang bersorak, bersoraklah bagi Tuhan. Sudah sampai kalau bosan tapi sendiri tahu jangan lagi. Nah, karena itu saudaraku, hal kedua adalah soal tentang iman. Teguhkanlah hatimu, dan ini sangat hal yang penting, saudaraku. Saudara, dalam pembacaan firman ada seorang perempuan Kanaan menurut Matius pasal yang ke-15. Perempuan Kanaan, entah ayat keberapa, mungkin ayat 25 itu. Ini perempuan anaknya kerasukan setan, dan dia tarik, lalu datang kepada Tuhan, tolong saya anak sakit ini. Seperti kesaksian pertama mama dong berdoa, minta hamba Tuhan berdoa. Ini perempuan datang. Ketika sampai di situ Tuhan diam sah. Toki pintu Tuhan, tolong bapak tua lihat dia diam sah. Kena beta hati lebih pula, saya tiba tua bangkala sakit. Tuhan Yesus jawab. Lalu begini, Tuhan, ini orang berhibut, kau usir Tuhan sah. Lalu Tuhan bilang, beta diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Tapi dia dikatakan Tuhan, tolong ibu anak semua mati Tuhan. Lalu dia bilang apa lagi? Yesus, roti disiapkan hanya untuk siapa? Anak. Ya, tapi roti jatuh deh. Hal terakhir paling rusak, disebut perempuan sebagai anjing. Dia bilang memang kita anjing, tapi anjing makan rempah-rempah yang jatuh. Lalu Tuhan bilang, besarlah imanmu. Coba baca Matius 15 ayat 25 bisa. Supaya jelas bagi kita ya. Ya, perempuan Kanaan percaya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihan aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 4, aku diutus hanya domba-domba hilang. Ayat 6, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan lempar kepada anjing. Kata perempuan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, benar imanmu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki, dan saat ini juga anaknya sembuh. Saya mau sampaikan, kalau ada masalah, sebelum telepon Om Tom kita berdoa dulu. Amin. Itulah iman. Ya, karena begini, jangan sampai telepon handphone sebentar cacu marah-marah. Bapak tahu ini pilih muka, minggu depan bisa pilih. Kenapa? Orang lain telepon 1 kali saja, telepon 10 kali saya angkat. Ada cas ini barang. Ya, nah kita berdoa saudara. Kenapa berdoa? Supaya pada waktu kita telepon, Roh Tuhan mendahului jauh betul walaupun mengatur sebangsu angkat handphone dahulu. Amin. Saya percaya tadi kesaksian setiap telepon apa Tuhan angkat karena su berdoa maka Roh Kudus mendahului akhirnya betul jaga-jaga handphone itu sehingga berdoa dijawab. Maka iman sangat penting. Waduh, perempuan Kanaan besar sekali iman. Dan Tuhan mau supaya kehidupan kita dipenuhi kita punya iman juga seperti itu. Dan Yosua saudara, ketika dia merebut itu lihat sungai Yordan, lalu merebut itu kota Yeriko. Lalu berikutnya dia merebut kota Ai, perang dan menang. Kemana pergi Tuhan sertai? Karena iman
mengalahkan dunia ini. Amin, saudara. Karena itu kita diberi kepercayaan. Kuasa yang ada pada kita lebih besar pada kuasa-kuasa lain di dunia ini. Artinya begini, kalau ada suami, sihir, mantra, setan, jangan takut. Amin. Karena kuasa Tuhan lebih hebat. Bagaimana supaya kuasa tetap ada pada kita? Maka kita harus semangat dengan Tuhan. Kita cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Itulah hal pertama, yaitu rahasia sukses yang pertama adalah iman. Rahasia sukses yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan bagaimana kita disebut ketaatan daripada Yosua. Ketaatan atas hukum Tuhan, ketaatan atas firman Tuhan, ketaatan atas perintah-perintah Tuhan. Banyak orang tidak mendapat berkat karena tidak mau taat pada perintah Tuhan. Amin. Ya, karena di sini sudah merokok lagi bagus, itu namanya sudah taat perintah Tuhan. Ya, di sini sudah maki-maki lagi, sudah taat perintah Tuhan. Di sini sudah bersungguh-sungguh lagi taat perintah Tuhan. Kita baca dulu, saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Yaitu tadi ayat keberapa? 6 ayat ke-7 sekarang. Hanya kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengar baik, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Sukses yang kedua, bertindaklah sesuai hukum. Amin. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba. Bertindak sesuai aturan. Saudara, kereta api ada rel, jadi dia lari ke rel, ini rel dia lari. Tapi kalau ini ban keluar rel, dia akan terbalik. Hidup kita kalau dalam firman Tuhan, maka Tuhan melindungi kita. Amin. Bertindak hati-hati sesuai apa diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan bilang apa, ikut. Yang pakai otak yang kecil ini, tapi ikut apa yang Tuhan mau. Karena itu pada waktu itu saya mau katakan bahwa selama hidup manusia di dunia ini, hal yang paling menguntungkan orang Israel selama 40 hari siang dan malam, Tuhan berbicara mereka terus. Yang awan, yang api, berbicara, Tuhan langsung jawab. Seperti seorang bapa dengan seorang anak. Setelah 40 tahun tidak ada lagi. Yang ada sesekali saja. Dan sungguh luar biasa umat Israel ini. Tapi hal kedua untuk sukses adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan itu hal sangat penting. Taat kepada hukum Allah itu sangat penting. Di rumah saudara, setiap kami ibadat hari Sabtu, saya tanya, besok mau pergi gereja jam berapa? Saya tanya, Bapak kita pagi, oh ini sore, oh bahaya. Saya bilang, wah harus itu. Karena Tuhan bilang dalam 10 hukum ketika di Gunung Sinai 40 hari 40 siang Musa sudah makan dan minum, kemudian terima 10 hukum Allah. Lalu salah satu hukumnya, ingat hari Sabat dan sucikan. Selama 6 hari engkau telah bekerja, dan hari ke-7 adalah hari perhentian khusus untuk Tuhan. Ketika mama kasih tahu bilang begini, Bapak pergi gereja dulu. Lalu lupi minta izin minggu depan kasih Bapak pergi gereja dulu. Lupi dulu nanti kita masih teruskan. Bapak pergi gereja dulu. Tetap kita perkatakan ada waktunya. Amin. Kenapa? Karena itu bukti kesetiaan Tuhan di kita, maka kita harus setia di Tuhan. Amin. Bukan hanya itu, anak-anak yang bisa nakal-nakal itu, yang suka dengar orang tua itu hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya itu luar biasa. Jadi anak yang orang tua mari kau persekutuan, lalu dia membandel sama Iko, maka curi sedikit. Ingat, ikut. Saya mau datang, kasih ingat. Karena masih kecil kita masih siap sama mereka, supaya ketika mereka besar sudah terbiasa. Tapi seperti saya tidak pernah lihat bola voli, lalu una Bapak Ufi tinggi jadi sempenya mese. Kok una kita main bola voli, iya. Bola tapi kita lari, karena dia tahu. Beta pukul begini bola di sana, karena tidak dilatih dari kecil. Amin. Tapi kalau dari kecil aman saja, kita ambil santai saja dan orang bilang wah itu dulu bagus. Tapi ketika bola datang, bola lari salah bilang itu Bapak Ufi itu keluar, kalau saya mau lempar batu, lempar batu. Ini bikin kotor kesal saja.
Tidak tahu main, bikin-bikin diri hebat semua. Ya, karena itu saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Dalam bulan Maret ini ada Rosi turun di Indonesia. Ada motor apa? Motor? Di mana? Di sini tuh, Tanah Merah. Kok di mana? Motornya Tanah Merah. Di mana? Di NTB ya, itu bagus itu. NTB dekat Tanah Merah sih, di sana sini. Itu Rosi turun. Tapi kalau orang Kupang sentaunya di nonton sah, jangan coba-coba. Karena itu mereka melari 1 jam bisa 1000 kilo nah. Ya, luar biasa itu. Kenapa Allah bisa? Karena biasa. Amin. Kenapa suka dulu persekutuan doa? Karena biasa. Dan orang tidak suka, maka datang 1 kali dia tobat, dia bilang, wah ini begini-begini, lain kali kita pikir-pikir dulu. Lebih baik di gereja kok setengah jam kita pulang. Daripada dipilih kok kita lama-lama dulu. Apalagi orang sudah biasa dengan dulu baik-baik ini, aduh kaki dong sakit. Tetapi kalau orang sudah biasa, roh Tuhan menuntun dan kita merasa enak dan semakin enak kalau kita persekutuan doa. Amin. Allah karena biasa, tepuk tangan dulu bagi Tuhan saudara. Nah, pertama sukses yang pertama iman. Untuk berhasil dengan Iman. yang kuliah-kuliah itu kecewa kadang-kadang banyak orang sudah kerja. Tapi kalau kamu beriman, maka Tuhan tuntun engkau. Amin. Saya ketika tes calon kepala sekolah dari 160 orang seluruh DT, saya keluar juara 1. Karena hanya iman, saya belajar. Karena saya tahu belajar mana. Punya orang dari Jakarta saya tahu tes apa, hanya bilang tes. Mau belajar apa? Berdoa sah. Maka Tuhan kasih hikmat. Apa kerja lingkar pas. Ketika nomor 1 mau kerja Tuhan tahu. Oh, ada bisi A, taruh A. Begitu cepat sekali tuh. Nomor 5 tuh oh lingkar Hanya susah ketika suruh susun visi misi. Tahun 98 sudah tahu visi misi sudah mengarang sudah yang penting jadi. Tetapi dia bilang bagus Pak punya visi misi bagus. Padahal saya sendiri sudah tahu. Kenapa? Karena beriman ya Tuhan. Tuhan, kalau anak-anak minta ikan, pasti mama kasih ikan. Soalnya kasih batu. Roti soalnya kasih batu, ikan soalnya kasih apa kalau jengkel. Apalagi Bapa di surga lebih baik daripada orang tua kita. Amin. Dia tahu apa keinginan, dia tahu apa dia tahu apa yang kau sangat butuhkan, karena dia siapkan sebelumnya, masih tergerak dalam hati, dia sudah siapkan semua bagi kehidupan anak-anak yang dikasihi. Itu hal pertama tentang taat, yaitu kepada firman Tuhan, taat pada hukum Tuhan. Di sini ada motor ada SIM. Semua ada SIM memang. Kemarin saya lihat polisi tangkap 15 motor, saya sampai berhenti, pun auto track 1. Saya tanya Pak polisi kenapa sentan sampai kan? Eko Pak pakai masker dan helm. Ini saya pakai. Padahal corona sudah dikupasan zona merah. Ya. Maka dianjurkan kalau masuk ke dalam sudah pakai, tapi keluar harus terpegang itu pada karena bisa terpegang. Amin. Kemarin kami ada penguburan, lalu pendeta nenotek dia hotel begini, banyak orang takut mati karena itu sakit minta obat di rumah sakit. Banyak orang takut mati karena itu, maka ketika dia sakit maka dia cepat-cepat kasih makan dulu. Banyak orang takut mati karena itu, maka supaya sudah kena corona bilang segera pakai masker. Tapi orang tidak pakai masker kasihan, tidak sayang diri. Amin. Amin. Bapak Reo sampai ketawa karena pasti kena tilang polisi di sana. Jadi pakai terus ini. Ya. Dan itu saudara, taat pada aturan sangat penting. Amin. Anak sekolah pergi sekolah jam 7 jam 10 baru pergi, maka sampai sana suruh berlutut 2 jam, dia bilang pulangkan saja pada ayahku karena aku tidak pernah dihukum model begini. Minggu depan datang terlambat lagi. Kenapa terlambat? Bemo Pak, ban pica. Guru sudah tahu tuh bemo ban pica. Maka beriman penting, berdoa supaya bemo jam pica. Hal kedua, sukses untuk ketaatan para pemimpin.
Sukses ini untuk ketaatan para pemimpinnya saudara. Karena itu saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Ya kita akan baca lagi dalam ayat ke-11 ini. Silakan kita baca dulu. Jalanilah seluruh perkemahan dan Dari 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur Pasukan bangsa. Perintah kepada pasukan. Terus. katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan ceritakanlah kepada bangsa itu demikian. Ya. Sejagatlah berkalimu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Amin. 3 hari jalan melewati sungai cukup lumayan. Siap bekal. Pasukan tolong kasih tahu semua karena manusia 600.000 orang, ada pasukan 1.000, ada 110. Kasih tahu supaya siap bekal. Lalu dong taat pada pemimpin. Apa Yosua omong dan dengar. Apa yang guru omong siswa dengar maka cepat dia akan selesai. Apa yang orang tua omong maka anak-anak dengar maka diberkati. Taat para pemimpin. Amin. Jangan seperti itu Raja Naaman pergi mandi di sungai Yordan mengharap siapa? Nabi siapa? Elisa bilang suruh dia pergi mandi 7 kali sungai Yordan supaya kusta sembuh. Dia raja pergi dia bilang manusia coba datang beta raja ini. Coba datang kasih tahu baik. Besok dia di muka seperti apa juga. Lalu mau pulang, dipegang bapak, kau hanya mandi, saya susah apa? Tidak, kita sungai-sungai sana lebih baik daripada sungai Yordan. Tidak, kita ikut saja. Lalu ikut. Lalu ketika kembali maka hadiah, ini Elisa terima? Tidak. Tapi siapa yang terima? Gahesi. Gahesi pergi cari orang. Lalu ambil terima hadiah. Begitu sampai Elisa panggil, Gahesi dari mana? Dia di rumah saya. Oh, masa di rumah saya? Beta ada lihat, lu terima apa dari Naaman itu? Dia diam-diam saja. Mulai hari ini, kusta akan kau terima. Karena engkau berlaku sombong. Saya pemimpin, lu hargai saya. Lu lebih daripada Elisa. Lu lebih dari pemimpin, lu tahu apa? Kenapa beta terima? Kalau terima dapat kusta bersama penyakit. Karena itu saat itu juga dapat kusta. Gahesi menyesal. Berlaku seperti majikan karena saudara di daerah di kabupaten provinsi orang su S3 pun juga mau diangkat, mau dipakai karena bagi pintar, tapi sudah pintar, sombong, tidak mau taat. Ketaatan sangat penting, taat pada pemimpin sangat penting. Pintar harus pintar, dia merendahkan diri, harus hormati pemimpin walaupun dia orang muda. Dengan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Satu kali saya ketemu seorang ibu, dia bilang begini, Bapak Ufi, saya mau cerai saya punya suami. Dulu saya tahu begini, saya sudah mau. Sekarang baru tahu, dulu dia lembut sekali. Ya. Sekarang hampir tiap hari kena tampilan 1 kali, bahkan lebih dari 1 kali. Saya tanya-tanya dosaku apa, kok tiba-tiba tampilin. Mukanya seram sekali. Ya. Ternyata suami saya ini ada anak nakal. Ya. Dia suka perempuan lain. Jadi ibu marah. Iya saya mau sampai kena tampilin itu saya kuat susah ini. Mau cerai, jangan. Kalau sudah disatukan dengan baik-baik, apapun kelemahan dia, kelemahan engkau. Kelebihan dia, kelebihan engkau. Artinya, dia kelemahan juga engkau terima apa adanya. Karena sudah disatukan menjadi satu. Seperti gula dan air. Orang roti biasa ini campur gula dengan air jadi satu. Coba pisahkan itu gula dan air. Sudah jadi gula air itu susah. Suami istri. Susah, saya boleh. Saya tahu, saya mau, tidak boleh, itu salah. Ya, tidak menghargai itu. Jadi serusa-rusanya suami, tapi dia kepala. Firman Tuhan taat kepada pemimpin. Amin.
Ibu-ibu walaupun mau gaji 2 karong, lalu bapak mau gajinya hanya sepeser, harus taat kepada suami karena dia suamimu. Amin. Jangan sepakai badako cantik kemudian jalan lenggol-lenggol lalu ketemu suami senggol bawah begini. Tidak baik itu orang nonton ini. Ya. Taat kepada pemimpin. Demikian pemimpin yang terkecil rumah tangga, pemimpin organisasi. Saya sudah 66 tahun, 7, Bapak tahun baru 40 tahun. 40 Bapak? Tapi saya taat beliau, karena karunia ada pada beliau. Ya, begitu. Karena itu maka bilang Bapak Ufi minggu depan khotbah, saya tidak pernah satu kali pun juga bilang khotbah saya lalai, tidak pernah. Walaupun agak sedikit terlambat. Kenapa? Karena bukan takut tapi takut Tuhan. Amin. Itulah iman kita. Karena itu maka bagian rahasia sukses iman dan yang kedua ketaatan kepada hukum dan ketaatan kepada kepada ternyata umat taat kepada Yosua. Apa Yosua mendengar? Ketika melewati sungai Yordan, dia bilang begini dulu, kau ragu, ternyata dia ke Musa batu ini. Ketika kini kota Yeriko lalu rubuh, lalu mati dan bunuh semua, dia bilang memang, saudara, sebelum umat Israel bunuh, mereka tuh semua dahulu. Amin. Jadi namanya dia bunuh supaya dong sampai bangga, waktu bunuh, bagaimana tahu Tuhan supaya kerja dahulu. Jadi Tuhan bunuh 10, dong bunuh 1. Kota Ai juga gitu, Tuhan bunuh mereka semua. Rahasia sukses iman dan ketaatan. Tetapi saudara, ini tidak cukup kalau kita iman dan taat. Untuk sukses harus bekerja keras. Amin. Orang pemalas, pamokol itu lebih di mana kok? Masa nasi kering buang kok bisa makan. Suruh kuliah. Saya tahu sudah di mana kamu belajar apa sah? Orang lain 3 tahun sudah, lu 10 tahun belum tahu sudah. Bikin rugi orang tua sah. Amin. Karena itu suruh kerja apa? Kerja sungguh-sungguh. Walaupun kita ini dicekal sana sini, tapi pasti apa yang kita tahu kita tuai. Yusuf dia temui batu. Buang ke dalam sumur lagi, dijual di orang lagi, istri Potifar ganggu dia lagi, masuk ke dalam penjara lagi. Tapi dia tak berdoa dan terima. Amin. Jadi Perdana Menteri, tetap taat dan setia bekerja keras. Bukti di Potifar sana semua pekerjaan ditangani semua, mulai kerja kebunnya, mulai jaga hewannya, mulai jaga kiosnya, mulai segala macam pekerjaan dia bawa semua. Karena rajin. Di penjara lagi, kepala penjara Yusuf waktu penjara di kepala sakit. Maka diatur orang semua berdoa ke semua orang taat kepada Yusuf daripada taat kepada kepala penjara. Kepala penjara ini anak muda luar biasa. Tetapi itu Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu saudara sekarang pun apa yang kau kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi pun lagu itu sungguh luar biasa. Apa dia tahu bahwa di film kau menyanyi itu lagu di sini. Tuhan tunjukkanlah kuasa supaya orang mengerti tentang rencana. Amin. Ada satu ibu 2 bulan lalu datang dari sana kok udah sama sini. Tapi habis itu saya sendiri dia lagi. Saya termasuk bagi dia itu barang besar. Nama Ice pun nama sahabat di sini. Pakai baju merah waktu itu. Tapi semoga hari ini ada datang kok. Oh tidak ada. Nah, sudah tidak apa-apa. Mau saya begini. Kalau Tuhan setujukan jalan, maka ikuti jalan terus, ini jalan baik. Biasa dari sini ke jalan biasa ya. Jangan coba-coba bisa buat sawah di hutan sini, kita buat juga tidak sampai. Karena jalan baik yang ke sini. Betul tidak? Jangan datang bekan persekutuan do tanah merah. Lalu bangsa terus sawah. Sawah minta turun. Lalu turun. Yang lain pulang dia sampai besok tahu pulang sampai rumah. Jangan kita lebih bagus yang mana ikut itu maksud begini mengerti maksud saya. Kalau nona mau sudah ditaburi bagus ikut tahu sampai saya. Amin. Maksud saya kalau menyanyi suara bagus itu menyanyi terus Tuhan karena talenta. Amin. Beta kalau menyanyi sendiri ini mic yang lain suara yang lain. Orang kata karena beta talenta di situ. Talenta menyanyi tanpa musik itu bisa.
pakai musik orang lain. Apalagi main ini. Saya guru musik, tapi baru saya tidak pernah tahu ini barang. Karena talenta saya sudah di situ. Karena itu saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Firman hari ini, bekerja keras kalau sukses, taat iman pertama, yang kedua taat kepada hukum Tuhan, taat kepada pemimpin atau orang tua. Dan bekerja keras, belajar keras. Itu bagus. Tuhan menyertai kita semua. Kalau Anda berdoa, lalu belajar sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil. Allah siapkan segala sesuatu yang kita perlukan, karena kita selalu dekat Dia. Hukum tabur tuai. Kita telah menabur yang baik, maka Allah juga memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak. Tepuk tangan dahulu bagi Tuhan. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Itu sebabnya maka saat ini saya mau sampaikan bahwa kita sekarang ini di dalam perjalanan ini untuk seperti orang Israel menuju tanah Kanaan, dan akan tiba waktu banyak tantangan. Kita di bulan Februari sudah tahu tantangan apa, tapi saya mau sampaikan kalau sekarang tadi kami datang di gereja Nazaret sudah beberapa orang kena corona. Gereja Nazaret Sabah Timur. Saya ketemu pendeta, undang pendeta untuk bawa firman pada hari Senin ini di PD Firdaus. Ya, sudah beberapa orang kena corona. Dia akan menjalar terus. Dan saya kirim ke Sabaton rupanya itu perkembangan corona itu. Lumayan, sebanyak orang meninggal. Zona merah mulai di Liba, Oebufu, Oebobo, Kelapa Lima, terlalu banyak. Tetapi firman Tuhan bilang, walaupun 1.000 orang reba di sisimu dan 1.000 orang jika engkau melihat saja, engkau menonton saja, kalau engkau setia dengan Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau taat Tuhan, maka diperintahkan malaikat dari surga untuk menjaga dan mengawal engkau, dan engkau walaupun dapat tantangan cobaan, tetapi dia katakan seliramu tidak gugur. Ketika engkau menyorong banjir, engkau tidak bau hanyut. Ketika engkau berada dapur api, seliramu tidak pernah gugur, karena aku mengenal engkau, bahwa engkau mengenal saya. Aku mencintai engkau karena engkau mencintai saya. Aku mengasihi engkau karena engkau mengasihi saya. Karena itu saudara, rahasia Maret, April terus kita tahu. Tapi kalau kita beriman, kita akan sukses. Amin. Amin. Kalau kita taat pada hukum, kita sukses. Saya tidak tahu teman-teman semua. Satu kali dalam KPI orang tanya, siapa selesai baca Alkitab? Saya sudah angkat tangan. Tapi setiap tahun saya harus baca selesai Alkitab. Setiap malam pagi saya harus baca firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita hanya berdoa dan menyanyi, itu tugas kita. Tapi tugas kita hadirkan Tuhan supaya jangan satu arah, dua arah. Tuhan perlu berbicara dengan kita. Jangan kita mau bicara dengan Tuhan terus. Masa anak sudah pernah minta mama cucu, mama teh, mama doi. Kalau anak penyakit maka dia senyum saja, mama susahnya anak tak tahu apa ini, diam-diam saja. Karena itu saudara, ketika kita belajar membaca firman Allah, maka itulah roti hidup yang Tuhan beri kepada kita. Ketika kita baca firman Allah, maka Tuhan menuntun kita dan sakral kita akan berubah untuk kita bisa taat. Tetapi ketika firman jauh dari kita, maka iman kita menjadi tumbuh. Iman timbul pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Lalu bagaimana orang tidak pernah ibadah? Bagaimana orang yang tidak pernah pergi gereja, tidak pernah mendengar, tidak baca firman juga? Lalu apa yang terjadi dalam dirinya? Kosong, suam kosong. Tapi anak Tuhan hari ini, Tuhan mau memberi keselamatan kepada kita. Amin. Tuhan mau memberi keselamatan kepada kita. Kalau Tuhan pimpin sama Yesua untuk bawa umatnya dan sampai di negeri Kanaan. Ketika menyeberang sungai Yordan, bilang begini, dia perintah, semua anak-anak kecil di bawah 20 tahun tunggu. Semua perempuan tunggu di seberang sungai. Semua ternak tunggu. Dan hanya orang-orang 20 tahun yang disenjatai pergi. Maka sampai hari ini di Israel, semua orang disenjatai, anak muda kecil disenjatai dari awal. Karena mereka awalnya peperangan terus.
Senjata tiap kita berjuang dan berperang. Tiap hari kita harus berperang melawan roh-roh angkasa, berperang melawan roh udara ada, berperang melawan hal-hal yang menyakitkan kita. Tapi ingat, Tuhan sertai kita. Amin, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan akan pimpin kita. Terus saya percaya hari ini kalau ada absen ditulis nama ini semua. Kalau ada absen, tapi Tuhan absen dari surga. Maria, Marta, Yusuf, Yosua dan semuanya. Lalu berapa banyak orang saya percaya mendengar firman ini. Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri keselamatan, Tuhan beri kesuksesan sampai tahun 2022 akan datang. Ku mau berjalan juruslah, semua nyanyi. Dan berair sejuk, juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri neraka. Ya, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikut. Amin. Ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga ku mengikut. Ku mau berjalan dengan Tuhan. Ini janji kita mau berjalan Tuhan. Dan berair sejuk, juga aku mau mengikut sampai aku tiba di negeri. Tuhan jalan, kita ikut terus. Caranya bagaimana? Ya kemana juga begini. So hadir di sini ikut Tuhan terus. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya kemana juga ku mengikut. Itulah sebabnya setiap orang mau berhasil. Amin. Mau sukses, mau supaya berkemenangan, mau supaya diselamatkan. Rahasia yang satu, beriman, setia di Tuhan, beriman dan taat. Amin. Orang taat, orang rajin. Jadi kalau orang singin latihan, tadi dia nona goyang di sini berlindung kakinya, aduh lincah sekali. Lama-lama tambah besar, tambah bagus lagi. Musik lagi tambah aduhai. Itu karena setia, itu karena taat. Maka Tuhan talenta ini. Kalau setia taat, maka Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Aku beri kepada engkau perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan kiranya melalui firman ini boleh menolong kita. Ya kemana juga ku mau mengikutnya. Sekali lagi lagu ini. Ku mau berjalan. Sejuk, ya kemana juga aku mau mengikut sampai aku tiba di negeri, sampai aku tiba tahun 2023 akan datang. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Kemana juga ku mengikut. Baik diberi kepada hamba Tuhan. Kepada hamba Thomas silakan. Baik, firman Tuhan cukup jelas. Yang pertama, ketaatan kita kepada Tuhan lewat apa yang kita lihat,
Oleh sebab itu mengambil keputusan ikut Tuhan. Yosua oleh karena ketaatannya, kesetiaannya dengan Musa, dan kemudian Yosua lah yang dipilih dalam perjalanan mereka. Banyak bangsa Israel yang dituntun oleh Musa, tetapi Yosua dan Kaleb yang dipilih. Yang pertama, Kaleb adalah dia memiliki hati yang lain, yaitu mengasihi Tuhan. Kalau Yosua sekarang yang kita lihat adalah ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan lewat Musa. Maka pertanyaannya di sore hari ini, saudara, selama 1 tahun, selama mengikut Tuhan, selama mengiring Tuhan, ketaatanmu terhadap Tuhan lewat pemimpin, lewat Tuhan, bagaimana engkau memberitakan nama Tuhan, sehingga Tuhan bilang kepada Yosua ketika engkau memimpin bangsa ini, jangan menyimpan ke kiri dan ke kanan. Jika saudara dan saya dipercayakan, arahkan hatimu. Dan Yosua juga diperintahkan untuk sampaikan kepada semua bangsa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, di hamba Tuhan sudah habis berbicara, tetapi masing-masing merenungkan, apakah saya ini pemimpin yang tidak menyimpan kiri dan kanan? Apakah saya ini pengikut yang taat dan setia terhadap Tuhan? Sebab kerajaan surga diumpamakan seperti Tuhan yang dia pergi dan dia tinggalkan Mina, dan masing-masing dia bungakan. Yang satu dia sembunyikan, yang menerima 5 dia bungakan dan dapat 10 talenta, dan yang disembunyikan kepadanya dikatakan